Menteri Pertanian Amran Sulaiman memberikan motivasi kepada seluruh wisudawan Universitas Negeri Makassar atau UNM pada Kamis 23 Januari 2025. Wisuda program sarjana dan pasca sarjana ini berlangsung di pelataran Menara Pinisi UNM, Jalan AP Petarani, Makassar. Di depan 999 wisudawan UNM periode Januari, Mentan Amran menceritakan kisah hidupnya hingga menjadi sosok yang bisa dilihat saat ini. Kata Amran, ia adalah anak yang lahir dari desa, namun Amran punya tekad yang kuat untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Amran bersyukur doanya diijabah karena itu pesan dan cerita. Dia bercerita bahwa dirinya sebagai orang desa dan miskin kerap kali dihina oleh orang-orang. Amran bersyukur doanya diijabah karena pesan itu dari cerita tersebut ialah pemikiran. Sukses dari pikiran, kaya dari pikiran, mindset, dan tegasnya. Sukses harus dimulai dari nol, kata pria berdarah Bugis Bone itu. Mahasiswa yang diwisuda hari itu artinya siap memulai dari nol. Katanya pendidikan hanya berkontribusi 15% untuk kesuksesan, 30% Ainul yakin, dan selebihnya adalah hakul yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebaikan, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Rektor, UNM yang saya hormati, saya banggakan beliau adalah sahabat saya, terutama untuk Pak Rektor. Aku tanya, yang mau jadi guru, katakan. Yang menjadi pegawai, yang mau dapat jodoh anak orang kaya, anak guru. Dan Nusantara ini salah satu latar terbaik dari Sulawesi Selatan, Bapak Haji Amran Sulaiman. Semoga ini sudah semua. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan, diberi keluangan waktu untuk seperti ini. Oleh karena itu, saya sudah banyak mengikuti arahan-arahan beliau dan pengalaman terkait dengan posisinya yang tidak tiba-tiba. Menurut saya unsur politis beliau tidak aktif, tetapi dia secara profesional sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, yang terakhir Pak Menteri, kami juga masih ada 3 di rumah yang sudah puluhan tahun. Ada 11 tahun, ada 12 tahun, ada 9 tahun. Ini saya curhat dari Aceh sampai Papua, ada wisudawannya Pak Menteri. Alhamdulillah UNM mendapatkan kepercayaan untuk itu, sehingga lulusan-lulusan pendidikan profesi guru itu yang beredar di Nusantara, kami urutan kedua setelah di Surabaya. Tidak sampai di situ. Alhamdulillah kita senantiasa mengucap syukur atas kebaikan Pak Menteri yang menurut saya beliau adalah sosok yang the globally but the ex locally. Dia banyak berpikir tentang dunia, tapi akhirnya pikiran-pikiran itu selalu disebar ke seluruh titik lokal. Yang sesungguhnya cara berpikir seperti itulah yang jarang kita temui. Pada hari ini izinkan Fakultas Ilmu Pendidikan IPK tertinggi 3,98 diraih oleh Andi Asad Fatal SPD dari Pulau Studi Bumi Montesing dengan masa studi 3 tahun 4 bulan asal daerah Kabupaten Goa. Dengan masa studi 3 tahun 3 bulan asal daerah Kabupaten Goa. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum IPK tertinggi 3,96 diraih oleh Elin Dia Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan masa studi 1 tahun 11 bulan asal daerah Kabupaten Sijai. Program sarjana Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPK tertinggi 3,95 dari program studi statistika dengan masa studi 3 tahun 4 bulan asal daerah Kota Makassar. Sangat bersyukur. Fakultas Teknik IPK tertinggi 3,94 diraih oleh Muhammad Fadlan SPD dengan asal daerah Kota Makassar.
Fakultas Ilmu Perawatan dan Kesehatan IPK tertinggi 3,95 diraih oleh Rizna Novita Sari SKS. Kita ingin Al-Fatihah buat saudara kita, dan ini contoh yang bagus untuk orang tua yang harus kemudian menghadiri pertama kembali dan menghadiri wisuda pada hari ini dengan segala kebesaran hati. Oleh karena itu, semua kita akan menuju ke sana, berbaktilah, berbaik-baiklah kepada sesama, mumpung kita masih diberi waktu untuk itu. Pak Menteri, hadirin wisuda yang berbahagia, pada wisuda hari ini, indeks prestasi kumulatif tingkat tertinggi setiap program studi sebagai berikut. Program doktor IPK tertinggi 3,95 diraih oleh Saudara Dr. Rama M, SPD MSN dari program studi ilmu pendidikan. Banyak sekali tips-tips sukses yang disampaikan ke mahasiswa Pak Mentan. Itu seperti apa mungkin? Sekarang generasi milenial adalah generasi yang kita harus persiapkan. Generasi emas ini dipersiapkan untuk mengawal Indonesia menjadi negara emas, Indonesia emas. Insya Allah 20-30 tahun kemudian, 15 sampai 30 tahun kemudian, mereka akan memimpin Republik ini. Kita mengharapkan dia lebih baik daripada kita, sehingga kita harus beri motivasi. Dia harus lebih hebat daripada kita, dia harus lebih baik dari kita, sehingga nanti ujungnya adalah Indonesia menjadi negara superpower karena dipimpin generasi Z, generasi milenial yang berkualitas. Mungkin kolaborasi Ibu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.